Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita membongkar rahasia kerajaan Allah. Di akhir zaman ini saudara yang kekasih, iblis bekerja keras untuk menggagalkan orang Kristen masuk surga. Saya ulangin lagi, di akhir zaman ini iblis bekerja keras untuk menggagalkan semua orang Kristen masuk surga. Saudara yang kekasih, saudara belum di surga. Saudara, posisi saudara belum ada di surga, masih ada di dunia ini. Maka ada kesempatan iblis untuk menggagalkan kita masuk surga. Kalau kita sudah di surga, iblis nggak bisa mengganggu kita. Tapi kalau karena kita masih ada di dunia ini, maka iblis berusaha untuk menggagalkan kita masuk surga. Ini peringatan kepada semua orang Kristen. Ya, peringatan kepada semua orang Kristen, termasuk saya, bahwa iblis masih ada di dunia ini dan kita pun masih ada di dunia ini. Sehingga ingin menggagalkan kita masuk surga. Kalau saudara baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, ini adalah peringatan bagi saya. Peringatan kepada saudara sebagai orang Kristen. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sasaran iblis adalah manusia. Iblis mengincar manusia yang ingin masuk surga. Dia ingin menelan kita supaya kita gagal masuk surga. Saya ulangin lagi. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ini sangat jelas dikatakan, iblis ingin memakan orang yang masuk surga. Di sini dikatakan, Tuhan katakan, jagalah dan sadarlah bahwa saudara masih ada di dunia ini. Dan iblis pun masih ada di dunia ini. Ingin menelan saudara. Yang jadi masalah ini, banyak orang Kristen tidak sadar. Yang jadi masalah ini, sekarang ini banyak orang Kristen tidak mau berjaga-jaga. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak orang Kristen hidupnya santai saja. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa disadarkan, tidak sadar bahwa mereka itu belum ada di sorga. Sehingga Tuhan mengatakan, sadar, saudara itu belum di sorga, masih ada di dunia. Di dunia masih ada iblis. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak orang Kristen tidak sadar bahwa musuh dia itu masih ada di dunia ini, yaitu iblis. Kalau saya perhatikan saudara yang kekasih di akhir zaman ini, saya dengar khotbah-khotbah di YouTube pendeta-pendeta besar. Saya dengar khotbah juga di gereja-gereja. Banyak sekali pendeta-pendeta bukan menjadi hamba Tuhan. Hampir seluruhnya khotbahnya sama. Di akhir zaman ini banyak sekali pendeta bukan menjadi hamba Tuhan lagi. Saya ulangin lagi, di akhir-akhir zaman ini pendeta bukan menjadi hamba Tuhan lagi. Tetapi dia sudah menjelma menjadi Tuhan. Ngeri saudara yang kekasih. Kalau saudara lihat kenyataan di akhir zaman ini, gereja itu sangat ngeri. Karena pendetanya bukan menjadi hamba Tuhan lagi.
tetapi menjelma menjadi Tuhan. Sehingga khotbah yang dikhotbahkan itu bukan menurut Tuhan lagi, tetapi menurut diri sendiri. Apa benar sekarang ini banyak pendeta bukan menjadi hamba Tuhan lagi, tetapi menjelma menjadi Tuhan? Saudara baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Ini peristiwa di akhir-akhir zaman ini, khususnya hamba Tuhan, ya, atau pendeta. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka, sebab di antara mereka terdapat juga orang yang menyelundupkan ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Tiberias menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka sudah bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Inilah akhir-akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan sudah menyangkal kebenaran firman Tuhan, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mendapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yebres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Ngeri ya saudara, di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan yang menentang kebenaran Tuhan. Yanes menentang Musa. Sedangkan di akhir zaman ini hamba Tuhan menentang kebenaran. Kok khotbahnya seperti ini terus David ya? Karena ini firman Tuhan. Di akhir zaman ini hamba Tuhan itu sudah banyak menjelma menjadi Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Inilah akhir-akhir zaman ini. Banyak sekali pendeta-pendeta yang sudah menjelma menjadi Allah. Ia berdiri di atas mimbar gereja, ingin menyatakan diri sebagai Allah. Saya baca lagi ayat yang keempat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Ini berbicara tentang pendeta yang duduk di rumah Tuhan, menyamakan diri sebagai Allah. Makanya saya ingin katakan, banyak sekali orang-orang Kristen tidak sadar bahwa sudah terlalu banyak pendeta bukan hamba Tuhan lagi, tapi sudah menjelma menjadi Tuhan. Ingin menyamakan dirinya
sebagai Tuhan. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, pendeta-pendeta khotbah. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, pendeta-pendeta khotbah. Mereka yang dikhotbahkan bukan menurut Alkitab lagi. Menurut saya, menurut gua. Saudara perhatikan, pendeta-pendeta sekarang ini, firman Tuhan itu sudah gak dianggap. Mereka pakai firman Tuhan, tapi firman Tuhannya gak dianggap. Sehingga Tuhan katakan, sudah ingin menjadi Allah. Kalau ini terjadi, maka banyak sekali orang-orang Kristen gugur, gak masuk surga. Saudara baca di dalam Matius 24. Perkataan saya ini sesuai dengan Alkitab, saudara yang kekasih. Matius 24 ayat yang ke-15 saya bacakanlah. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa berdiri di tempatnya kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Ini banyak orang gak perhatikan. Apabila pembinasa sudah berdiri di atas yang itu mimbar gereja, saudara. Mimbar gereja itu adalah tempat yang kudus. Mimbar gereja adalah tempat untuk memberitakan kabar keselamatan. Tetapi apabila mimbar gereja itu sudah berdiri pembinasa, maka dia akan membinasakan rohani orang Kristen. Khotbahnya itu mengandung racun, sehingga jemaat yang mendengar akan mati secara rohani. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak orang Kristen gak kenal Tuhan. Banyak orang Kristen gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena sudah dibunuh oleh hamba-hamba Tuhan yang menjelma menjadi Tuhan. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Khotbahnya sepertinya masuk akal, tapi itu menyesatkan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memperingatkan khususnya orang Kristen, hati-hati dengan pendeta-pendeta yang menjelma menjadi Tuhan. Hati-hati. Dia seperti pembinasa berdiri atas mimbar gereja, membinasakan orang rohani orang-orang Kristen. Saya mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan. Itu ngeri, saudara yang kekasih. Khotbahnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seolah-olah itu yang menentukan sorga dan neraka dia, bukan Tuhan lagi. Saudara perhatikan sekarang hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Contohnya saudara yang kekasih, Matius 7 ayat 21. Itu ayat firman Tuhan itu yang sangat jelas. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat ini sudah tidak ada lagi di dalam gereja. Ayat ini sudah disingkirkan, sudah disembunyikan. Sehingga umat Tuhan tidak berjaga-jaga lagi. Mereka sangka asal percaya saja masuk surga, padahal Alkitab mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukan orang yang berdoa yang masuk surga. Bukan orang yang percaya Yesus, menyebut nama Yesus yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Saudara perhatikan di akhir zaman. Matius 7:21 ini. Jarang sekali dikhotbahkan. Padahal ayat ini sangat penting menentukan saudara masuk surga dan neraka. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berdoa yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Sekarang ini saudara perhatikan. Orang Kristen hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak mau menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Sehingga apa yang terjadi? Mereka gagal masuk surga. Saudara perhatikan di akhir-akhir zaman ini. Pendeta-pendeta udah ingin seperti Tuhan. Saudara asal percaya saja pasti masuk surga. Saudara diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena berbuat baik. Omongannya seperti itu. Padahal Alkitab mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat ini sudah disembunyikan, sudah dibuang jauh-jauh di dalam gereja, sehingga umat Tuhan hidupnya berleha-leha. Tenang aja, gue akan percaya Yesus, pasti gue mati masuk surga. Kalau ini terjadi pada waktu saudara mati, saudara tidak mendapatkan yang namanya surga. Karena Tuhan sudah memperingatkan, bukan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saya tanya kepada saudara, apakah selama ini saudara menjadi orang Kristen melakukan kehendak Bapa yang di surga atau tidak? Saudara perhatikan di akhir zaman ini, apakah orang-orang Kristen melakukan kehendak Bapa yang di surga? Ini saya ingin katakan. Ingin saya katakan. Karena sudah sangat banyak orang Kristen tidak mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang dia tahu asal percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Berbuat dosa nggak apa-apa. Kita kan manusia, nggak ada yang sempurna. Berbuat dosa nggak apa-apa. Kita masuk surga karena percaya Yesus sebagai Tuhan. Padahal Tuhan katakan orang yang mau masuk surga harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat ini sudah tidak ada lagi di dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan sudah mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan ajarkan bukan orang yang berdoa yang masuk surga, tapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Apa itu perintah Bapa yang di surga? Saudara yang kekasih, kalau saudara baca ya, saya ingat ayat ya, saudara yang kekasih. Di situ dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa itu sebenarnya satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita merujuk di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tadi Bapa dan Yesus satu. Jadi yang masuk surga adalah orang yang mengikuti perintah Yesus, itu maksudnya. Karena Yesus dan Bapa ada satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi perintah Bapa sama perintah Yesus itu sama. Karena satu orangnya. Kalau saudara mengikuti perintah Yesus, maka saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu maksudnya. Sekarang saya tanya kepada saudara sebagai orang Kristen, apakah saudara mengikuti perintah Yesus? Selama saudara menjadi orang Kristen, apakah saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga atau melakukan perintah Yesus? Tidak. Saya perhatikan saudara, banyak sekali orang Kristen yang tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga.
Perintah Bapa yang di sorga sama perintah Yesus itu sama. Karena Bapa dan aku adalah satu. Yohanes, kalau saudara baca Yohanes 8 ayat yang saya ingat benar, ini ayatnya sangat gak enak didengar. Tapi ini perintah Bapa, perintah Yesus. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini cerita tentang perempuan yang berzina ketahuan. Ia ingin dirajam. Biasanya kalau orang berzina itu kalau ketahuan itu dibunuh. Dengan cara dirajam, ditimpuk batu sampai mati. Tetapi dia datang kepada Yesus. Dia minta ampun atas kesalahan yang dia lakukan, atas dosa-dosanya yang dia lakukan. Lalu Yesus pun mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Aku akan menghapus dosamu. Setelah dosamu sudah dihapus, Tuhan berpesan, jangan melakukan dosa lagi. Jelas ini perintah Bapa yang di sorga. Kalau saudara dosa saudara sudah dihapus oleh Yesus, maka Yesus berpesan, jangan melakukan dosa lagi. Kalau saudara tidak melakukan dosa lagi, berarti saudara menjalankan perintah Bapa yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa yang ingin dikehendaki Bapa yang di surga? Yaitu berhenti berbuat dosa. Jelas. Saudara yang kekasih, ini yang banyak orang Kristen tidak sadar. Mereka sangka kalau sudah mendapat kasih karunia, berbuat dosa lagi, nggak apa-apa. Padahal Tuhan melarang. Jangan melakukan dosa lagi. Kalau saudara melakukan dosa lagi, berarti saudara tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Sehingga saudara gagal masuk sorga. Simple sebenarnya firman Tuhan ini. Teman sayangnya banyak firman Tuhan ini dipelintir sama hamba-hamba Tuhan. Sehingga umat Tuhan bingung. Ini yang saya katakan. Hamba Tuhan yang memelintir firman Tuhan, itu mereka sudah menjelma menjadi Tuhan. Dia membinasakan orang-orang Kristen. Dia membinasakan jemaatnya sendiri. Ini saya ingin katakan. Orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga, kalau dia mati, gak bisa masuk sorga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini perkataan bukan perkataan saya, saudara yang kekasih. Perkataan ini adalah perkataan yang punya surga. Yang punya surga itu sudah mengatakan yang masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bapa yang di surga itu Yohanes 10 ayat 30. Di situ dikatakan Bapa dan aku adalah satu. Jadi kehendak Bapa sama kehendak Yesus itu sama. Apa itu kehendak Yesus? Kehendak Bapa. Jangan melakukan dosa lagi. Jadi orang yang tidak melakukan dosa lagi itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga, berhenti berbuat dosa, maka pada waktu saudara mati, saudara masuk surga. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menempati apa yang dia katakan. Kalau saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga, saudara dipastikan mati masuk surga. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu janji Yesus. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, dipastikan dia mendapat surga. Matius 7 ayat 21. Tapi sayang saudara yang kekasih, banyak orang Kristen tidak sadar masalah ini. Saya tanya sekali lagi.
Saudara sebagai orang Kristen, apakah saudara sudah melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Selama saudara menjadi orang Kristen, apakah saudara sudah melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Kalau saudara belum melakukan kehendak Bapa yang di sorga, saudara mati, saudara nggak masuk sorga. Matius 7 ayat 21. Kalau saudara mengerti Matius 7 ayat 21, satu ayat ini aja, maka saudara mati masuk surga. Tapi sayang, 1000 sayang, sekarang ini banyak hamba Tuhan nggak mau memberitakan firman Tuhan apa yang saya sampaikan seperti ini. Banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, asal percaya saja masih masuk surga, mujizat masih ada. Tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ini bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, itulah yang namanya orang beriman. Lukas 18 ayat 8. Apabila anak manusia datang ke dunia ini, apakah ada iman di muka bumi? Jadi iman itu sebenarnya adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga, saudara mati, maka saudara akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu janji Tuhan. Kalau saudara nggak melakukan kehendak Bapa yang di surga, saudara mati, gimana saudara yang dikasih? Masuk surga. Apa yang saya beritakan ini, informasinya dari A1. Bukan dari pendeta besar. Bukan dari pendeta pintar. Bukan dari pendeta yang terkenal. Informasi yang saya dapatkan ini dari A1. Yaitu sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Makanya di akhir zaman ini, saudara yang kekasih, khotbah-khotbah yang gak benar itu membinasakan orang-orang Kristen. Melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Saya ulangin lagi. Apakah saudara sudah melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Saya ngomong apa adanya. Saya tanya lagi. Apakah pendeta sudah melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu hamartia. Artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3, saya bacakan ya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Atau dosa itu melanggar hukum Allah. Hukum Allah itu hukum Taurat. Keluaran 31. Keluaran 31 ayat yang ke-18 saya bacakan. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jelas saudara. Jadi yang menulis hukum Tuhan itu adalah jari Tuhan sendiri. Yaitu di Gunung Sinai, hukum Taurat. Kedua loh hukum Allah. Ini jelas loh saudara yang kekasih. Jadi kalau orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia tidak mau melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Orang yang tidak menjalankan kehendak Bapa yang di sorga, kalau dia mati gak masuk sorga. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap.
Barang siapa yang melakukan hukum Taurat, ia akan duduk di surga yang paling atas. Jadi melakukan kehendak Bapa yang di surga adalah orang yang mau melakukan hukum Taurat. Orang yang nggak menjalankan hukum Taurat, dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang jadi pertanyaannya begini sekarang. Apakah gereja saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga? Apakah pendeta saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga? Kehendak Bapa yang di surga adalah berhenti berbuat dosa. Dosa adalah orang melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Jadi kalau saudara melanggar hukum Taurat, berarti saudara tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada waktu saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Inilah yang dinamakan iman. Iman itu mengandung perintah. Jangan bisa ngomong iman tapi nggak ngerti. Sekarang ini saudara perhatikan, gue beriman, tapi nggak ngerti isi dari Alkitab, isi dari iman itu apa. Di dalam iman itu mengandung perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Stop, berhenti berbuat dosa. Saya baca Alkitab ini, saudara yang kekasih, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satu ayat pun yang Tuhan katakan suruh berbuat dosa. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, perintahnya apa? Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ada nggak baca dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai kitab Wahyu? Ada nggak ayat yang mengatakan berbuat dosa nggak apa-apa? Nggak ada. Yang ada di dalam Kejadian sampai ke kitab Wahyu, jangan berbuat dosa lagi. Jelas ya pada pagi hari ini. Tapi sayang 1000 sayang, banyak gereja atau pendeta yang tidak mau melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga adalah orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat itu dibuang sama gereja sekarang. Hukum Taurat itu sudah dibuang sama pendeta-pendeta. Sehingga apa yang terjadi? Hukum apa yang terjadi di dalam gereja? Yaitu hukum pendeta lah. Dia buat aturan sendiri. Kalau di dalam gereja itu sudah nggak ada aturan Tuhan, kalau di dalam gereja itu sudah nggak ada hukum Tuhan, maka gereja itu akan berjalan menuju kebinasaan. Casingnya pendeta, dalamnya iblis. Saya ngomong keras ini. Casingnya pendeta nih. Casingnya, tapi dalamnya nggak ada hukum Tuhan. Sehingga apa? Dia membinasakan orang Kristen. Keras saya omongan. Karena di akhir zaman ini, saudara yang kekasih, iblis bekerja sama hamba-hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan. Tuhan suruh menjalankan hukum Taurat. Tuhan menyuruh berhenti berbuat dosa. Tapi di akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah mengkhianati Tuhan. Dengan kata lain, khotbahnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau saudara berhenti berbuat dosa. Tetapi di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan mengatakan, gak ada manusia yang gak berdosa. Semua berdosa. Sehingga apa yang dikatakan? Ya, namanya manusia pasti berbuat dosa lah. Nggak ada manusia. Kalau saudara masih melakukan dosa, saudara mati, jangan harap bisa tinggal di surga. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu,
Siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Jadi kalau saudara nggak mau hidup kudus, saudara sudah menolak Allah. Pendeta-pendeta yang nggak mau hidup kudus, dengan sadar atau tidak sadar, dia sudah menolak Allah. Barang siapa yang menolak aku di dunia ini, maka aku pun menolak dia di dalam sorga. Matius 7 ayat 22. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Nggak menjamin pendeta itu hidup benar. Ada pendeta yang melakukan kejahatan. Apa sih kejahatannya? Dia mengajarkan tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan suruh berhenti berbuat dosa. Dia katakan gak ada manusia yang gak berdosa. Masih berdosa. Ini permasalahan. Saudara yang kekasih, kalau saya perhatikan saudara yang kekasih, itu orang Kristen kan sudah banyak yang mati. Bahkan pendeta-pendeta pun sudah banyak yang mati. Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga waktu dia hidup, dia gak masuk sorga. Kalau saudara menolak Tuhan di dunia ini, maka Tuhan pun akan menolak saudara tinggal di sorga. Gak enak ya khotbahnya ya. Tapi ini firman Tuhan. Kalau saudara tidak mau hidup kudus di dunia ini, itu sama saja saudara menolak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 47. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang dosa, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Apa itu yang kudus? Kita baca di dalam Roma 7. Apa sih itu kudus itu apa sih? Kudus di mata Tuhan sama kudus di mata kita beda loh. Kalau kudus di mata manusia itu berdoa, baca firman Tuhan, ya kan? Bantu orang susah, itu kudus menurut manusia. Apa itu kudus menurut Tuhan? Matius 7 ayat yang ke-12 saya katakan. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan hukum Taurat, itu maksudnya. Kalau saudara melakukan hukum Taurat, maka saudara kudus di mata Tuhan. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara pun akan masuk ke kota kudus. Kita baca di dalam Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51 saya bacakan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat yang ke-53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang kudus ini kalau dia mati masuk ke kota kudus. Kudus itu menurut Alkitab menjalankan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat.
Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa yang dikehendaki Bapa yang di surga? Yohanes 8 ayat 11. Jangan melakukan dosa lagi. Apa itu dosa? Dosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu barang siapa yang menjalankan hukum Tuhan, hukum Taurat, maka dia kudus di mata Tuhan. Kalau dia kudus di mata Tuhan, dia mati, masuk ke kota kudus. Tapi sayang saudara yang kekasih, khotbah seperti saya ini termasuk jarang dikhotbahkan di gereja. Yang di gereja dikhotbahin tentang asal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, udah selesai. Puluhan tahun menjadi orang Kristen, khotbahnya seperti itu terus. Bagaimana jemaatnya bisa mengenal Tuhan dengan benar? Ini yang saya ingin katakan di akhir zaman itu. Di zaman ini, iblis bekerja keras, bekerja sama pendeta-pendeta yang tidak mau menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Saudara perhatikan, apakah pendeta saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga enggak? Saya harus ngomong ini soal surga dan neraka. Ini bukan masalah lu teman gua, lu saudara gua, lu kakak gua, lu bapak gua, enggak ada hubungannya. Ini hubungan surga dan neraka. Kalau saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga, saudara mati, masuk surga. Itu janji Tuhan. Tapi sayang banyak orang Kristen gak mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang penting gua ke gereja, sumbang uang, kolekte, bayar perpuluhan. Kalau gereja lagi bangun gereja, gua bantu. Kalau pendeta susah, gua bantu. Tapi yang jadi masalah, apakah saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga? Sekarang ini saudara yang kekasih, banyak orang Kristen melakukan kehendak pendetanya, bukan kehendak Bapa yang di surga. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak bisa masuk surga. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Orang Kristen yang masih melakukan kejahatan adalah orang yang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Namanya jahat, saudara yang kekasih. Saudara ke penjara coba. Kalau saudara ke penjara, tanya orang jahat, kenapa lu masuk penjara? Karena melanggar hukum. Betul nggak? Saudara nanti di neraka. Kenapa saudara bisa masuk neraka? Karena melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan, hukum Taurat. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, penjaranya di neraka. Penjara Tuhan itu di neraka, saudara yang kekasih. Kalau saudara mati melanggar hukum Tuhan, saudara masuk penjaranya Tuhan. Penjara yang Tuhan itu neraka. Makanya Tuhan mengatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan dosa, tetapi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan, tapi hidup kudus. Sekarang ini banyak hamba Tuhan nggak mau mengajarkan tentang kekudusan. Kekudusan itu adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Roma 7 ayat 13. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Dan rohani. Selesai. Jelas ya saudara yang kekasih. Di akhir zaman ini, banyak sekali pendeta bukan menjadi hamba Tuhan lagi. Tetapi dia sudah menjelma menjadi Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 5. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Pendeta sekarang ini sudah ingin menjadi seperti Tuhan. Dia yang menentukan surga dan neraka. Saudara perhatikan.
pendeta-pendeta di akhir zaman ini. Dia yang benar, firman Tuhan gak benar. Buang. Secara lahiriah mereka berkhotbah. Secara lahiriah dia pakai Alkitab. Tapi ajarannya, gak apa-apa berbuat dosa. Kita manusia gak ada yang sempurna. Tuh, di akhir zaman ini sudah banyak pendeta bukan jadi hamba Tuhan lagi, tetapi sudah menjelma menjadi Tuhan. Kalau pendeta menjadi Tuhan, apakah jemaatnya bisa masuk surga? Tidak bisa. Peraturannya, kalau gereja sudah nggak ada hukum Tuhan, kalau gereja sudah tidak ada hukum Taurat, maka pada waktu dia mati, jemaat yang mati, mereka akan masuk ke dalam neraka. Saya ngomong apa adanya. Kalau saudara kurang percaya, saudara bisa hubungin saya. Kita buka Alkitab ini. Kita nggak usah mikirin orang lain dulu lah. Nggak usah mikirin orang lain dulu. Mikirin kita dulu. Saya ini sudah kalau mati masuk surga nggak? Kalau saya ini hari ini mati, saya masuk surga nggak? Itu yang saudara harus tanya kepada diri saudara. Selama ini saya ngikut gereja ini, apakah saya diajarkan untuk hidup kudus? Selama ini saya menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, puluhan tahun menjadi orang Kristen, pergi ke gereja diajarin, apakah saya ini melakukan kehendak Bapa di sorga enggak? Apa hanya ke gereja, sudah ke gereja pulang, udah selesai. Minggu depan pergi lagi ke gereja, doa, nangis-nangis, sumbang kolekte, bayar perpuluhan. Gereja mau bangun kita sumbang. Pendeta susah kita bantu. Apakah hanya sekedar itu kita menjadi orang Kristen? Kita menjadi orang Kristen itu adalah melakukan perintah Bapa yang di surga. Perintah Bapa yang di surga, stop, berhenti berbuat dosa. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Selesai. Saudara yang kekasih, kalau saudara meninggal masuk neraka, jangan salahkan Tuhan. Salahkan diri sendiri. Kenapa sudah ada firman Tuhan? Saudara orang Kristen kan semua punya Alkitab. Ya. Di tangan saya ini ada Alkitab nih. Di dalam Alkitab ini ada rahasia untuk masuk surga. Saudara kan semua orang Kristen ada Alkitab. Kalau saudara nggak bisa masuk surga, itu jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan saudara Alkitab untuk dipelajari. Teman sayang, banyak orang Kristen nggak mau belajar Alkitab ini. Sehingga digoblokin, dibodohi sama pendeta yang murtad. Di akhir zaman ini sudah banyak pendeta-pendeta yang murtad. Kebenaran itu sudah disingkirkan. Saya beritakan Injil nih. Saya memberitakan tentang hukum Taurat. Saya dikucilkan sama pendeta-pendeta. Saya ngomong apa adanya. Padahal hukum Taurat itu nggak salah. Hukum Taurat itu membawa saudara bisa hidup kudus. Roma 7 ayat 12, hukum Taurat itu kudus. Perintahnya adalah kudus, baik dan benar. Nah, hukum Taurat itu membawa saudara hidup kudus. Tetapi saya memberitakan hukum Taurat, saya disingkirkan oleh pendeta-pendeta. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat pasti menyingkirkan saya. Nggak masalah. Yang penting Tuhan jangan singkirkan saya. Kalau pendeta menyingkirkan saya nggak masalah. Tapi kalau Tuhan yang menyingkirkan saya akan menderita di neraka. Saya mengajarkan hukum Taurat supaya saudara hidup kudus. Kalau saudara hidup kudus, saudara mati, masuk ke kota kudus. Tapi sayang saudara yang kekasih, gereja nggak ada yang mau menjalankan hukum Taurat. Gereja yang menjalankan hukum Taurat adalah melakukan kehendak Bapa yang di sorga.
dan dia akan masuk surga. Itu yang dinamakan iman. Iman itu mengandung perintah Bapa yang di surga. Selama ini orang Kristen yang katakan iman percaya Yesus sebagai Tuhan. Udah. Padahal iman itu mengandung perintah. Melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu yang dinamakan orang beriman. Lukas 18 ayat 8. Apabila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Matius 7:21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi iman itu berhubungan dengan surga. Jadi kalau saudara tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mau melakukan kehendak Bapa yang di surga, maka pada waktu saudara mati, maaf ya, nggak boleh masuk surga. 1 Tesalonika 4 ayat 7, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Hidup kudus adalah hidup menjalankan hukum Taurat. Kalau saudara melanggar hukum Taurat, saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka di mata Tuhan saudara nggak hidup kudus. Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itu yang dibenarkan. Jadi kalau saudara nggak melakukan hukum Taurat, saudara tidak kudus di mata Tuhan. Saudara tidak benar di mata Tuhan. Sehingga pada waktu mati, saudara pun akan ditolak Tuhan masuk surga. Jadi untuk jadi orang Kristen itu nggak seperti enak-enak, nggak jadi bos. Harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi saudara yang kekasih, kalau mendengar khotbah, masuk kiri, simpan di otak. Jangan masuk kiri, keluar ke kanan. Jangan mendengar firman Tuhan itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dengar khotbah masuk ke kuping kiri, simpen di otak. Cek khotbahnya sesuai nggak dengan Alkitab. Itu yang benar. Ya. Pada pagi hari ini sudah jelas bahwa kalau saudara tidak mau melakukan hukum Taurat, saudara mati, saudara ditolak Tuhan masuk surga. Apa yang kamu tolak di dunia akan ditolak di surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu putus di dunia, maka putus juga di surga. Kalau saudara membuat hubungan baik dengan Tuhan di dunia, maka hubungan itu berlaku sampai di surga. Bagaimana sih caranya kita mendapat berhubungan baik dengan Tuhan? Yaitu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu yang dinamakan saudara berhubungan baik dengan Tuhan. Baru bisa tinggal di surga. Berhubungan baik dengan Tuhan itu juga bukan berarti banyak berdoa. Nggak menjamin orang yang banyak berdoa itu dekat sama Tuhan. Ya, Matius 7:22, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdoa demi nama-Mu? Dia banyak berdoa loh. Tapi pada waktu mati Tuhan nyala engkau dari hadapanku. Jadi untuk berhubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan bukan hanya doa, tapi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saya ulangin lagi. Apakah saudara selama ini menjadi orang Kristen sudah melakukan kehendak Bapa yang di surga? Apa hanya mendengar khotbah tok? Apa hanya berdoa tok? Enggak. Melakukan kehendak Bapa yang di surga itu adalah orang yang beriman. Melakukan kehendak Bapa yang di surga adalah melakukan hidup kudus. Berhenti berbuat dosa, menjalankan hukum Taurat, baru di situ akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Tapi sayang, saudara yang kekasih,
apa yang saya khotbahkan ini kebanyakan berlawanan dengan apa yang pendeta-pendeta khotbahkan. Saudara perhatikan khotbah saya sama khotbah pendeta-pendeta yang lain. Ada nggak kesamaannya? Banyak yang enggak. Jujur saya ini banyak dimusuhi oleh pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya menjalankan hukum Taurat, tapi pendeta yang nggak menjalankan Taurat geser, nyingkirin saya. Ya nggak masalah. Jangan sampai Yesus yang menyingkirkan saya. Saya hidup ini sudah nggak ada lagi ambisi untuk aneh-aneh. Ambisi saya hanya satu. Saya sebagai hamba Tuhan memberitakan kebenaran Tuhan. Itu aja. Saya nggak mencari uang. Saya nggak mencari jabatan. Saya nggak mencari kedudukan. Saya nggak mencari nama. Saya sebagai hamba Tuhan, tugasnya hanya memberitakan kebenaran. Sekalipun di depan saya ada siapapun dia, saya tetap memberitakan kebenaran. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Hukum Taurat adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Selesai. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini kami sudah mendengar tentang kebenaran-Mu, bahwa banyak pendeta sudah menjelma menjadi Tuhan. Jauhkan kami dari pendeta-pendeta yang sudah mengkhianati Engkau, supaya kami masuk surga. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, diberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran. Kiranya YouTube ini menjadi berkat kepada orang yang mendengar, dan jadi berkat juga kepada saya yang memberitakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.